Di sebuah kota kecil, ada seorang pemuda bernama Raka. Saat ini ia berusia 24 tahun. Seperti kebanyakan pemuda seusianya, Raka punya mimpi, teman, dan rasa ingin tahu yang besar. Namun, ada satu kebiasaan yang diam-diam sering mengganggunya. Ia sering melakukan PMO, atau yang sering mungkin kalian kenal sebagai kecanduan video dewasa. Awalnya, Raka menganggap itu adalah hal yang biasa dilakukan pria seusianya. Tapi lama-lama, ia merasa ada yang tidak beres. Ia jadi cepat lelah, kurang fokus ketika belajar, dan kehilangan semangat untuk hal-hal yang dulu ia sukai. Ia pun mulai bertanya-tanya, kenapa aku terus melakukannya? Padahal, aku selalu menyesal setelah melakukan itu. Nah, lu pernah mengalami hal yang serupa nggak? Menonton, membayangkan hal yang tidak seharusnya, kemudian menemukan diri menyesal setelah itu. Kali ini, kita akan membahas lebih detail tentang PMO dan cara mengatasinya. PMO adalah singkatan dari Porn, Masturbation, and Orgasm. Artinya, lu nonton video atau gambar dewasa, gambar porno, kemudian lu melakukan masturbasi dan mengeluarkan sperma. Biasanya hal ini dilakukan sendirian dan jadi cara cepat buat cari senang atau pelampiasan dari stres, bosan, atau kesepian. Di otak lu ada bagian yang dapat mengeluarkan zat yang memicu rasa senang dan puas. Zat tersebut disebut dopamin. Pada saat lu menonton video dewasa dan mencapai puncak kenikmatan, otak lu mengeluarkan dopamin. Nah, karena zat itulah yang membuat lu merasa rileks, membuat lu ngerasa lepas sebentar dari masalah-masalah yang lu hadapi. Setiap kali PMO, otak lu mendapat hadiah dopamin. Lama-lama, otak terbiasa dan mulai menganggap PMO sebagai solusi cepat saat lu merasa bosan, stres, sedih, atau kesepian. Ini disebut lingkaran kebiasaan, yaitu dari lu mengalami pemicu, kemudian mengalami PMO, kemudian lu merasa mendapat hadiah dopamin, kemudian saat lu mengalami pemicu hal tersebut, lu melakukan PMO lagi. Gak semua orang kena dampak negatif, tapi kalau terlalu sering PMO, apalagi pakai pornografi ekstrim atau tiap hari, bisa-bisa akan muncul hal-hal seperti susah fokus, gampang capek, malas bersosialisasi, nafsu lu ke istri lu jadi menurun, ngerasa bersalah atau minder, dan susah dapat kepuasan dari hal lain. Intinya, kalau lu ngerasa kebiasaan ini udah ganggu, itu bukan karena lo yang lemah. Otak manusia emang bisa kejebak dalam mencari pola kesenangan yang cepat. PMO ini bisa diibaratkan kayak lo ngemil manis tengah malam, sekali dua kali mungkin gak masalah. Tapi kalau tiap hari dan jadi pelarian dari semua masalah, lama-lama bisa ngaruh ke kesehatan mental dan fisik. Masalahnya, semakin sering dilakukan, otak jadi kurang sensitif terhadap dopamin. Akibatnya hal-hal lain seperti belajar, bekerja, ngobrol dengan teman, atau main musik jadi terasa membosankan dan hampa. Otak lo menjadi kosong dan menjadi tidak bisa fokus ketika melakukan sesuatu karena terbiasa cepat merasa bosan. Lo juga jadi gampang stres dan depresi ketika karena tidak bisa mengendalikan nafsu lo sendiri. Lo juga merasa kalau stres adalah hal yang mudah diatasi hanya dengan menonton hal menjijikan seperti itu. Lu mulai lupa bahwa kedekatan lu dengan Tuhan, mengobrol dengan pasangan, bermain dengan teman, melakukan hobi juga bisa mengatasi hal-hal yang membuat lu stres. Hingga pada akhirnya lu sadar, mau sampai kapan lu menghancurkan diri lu sendiri. Raka tidak mau terjebak. Ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh kebiasaan yang tidak sehat. Ia lalu mencoba beberapa langkah dan mencatat perubahannya. Dan lu bisa melakukan hal yang sama. Mengenali pemicu.
Mulai menulis kapan keinginan PMO muncul. Biasanya ketika malam hari, saat sendirian, saat lu banyak kerjaan, atau saat lu gagal ketika ujian. Tahu pemicunya, lu bisa jadi lebih siap untuk menghindari keinginan untuk PMO. 2. Mengganti kebiasaan. Daripada lu membuka situs porno, lu bisa berolahraga. Misalnya, yang paling gampang aja, berjalan kaki, atau mungkin push up. Kalau lu malas olahraga, lu bisa nulis jurnal, atau belajar hal-hal baru, buat ningkatin skill lu, atau meningkatkan pengetahuan lu. Tujuannya bukan untuk menghindar, tapi membentuk jalur otak baru. Jadi lu memiliki kebiasaan baru yang akan membantu lu mendapatkan dopamin tanpa harus PMO. Yang ketiga, mengatur lingkungan. Untuk di HP lu, wajib banget menghapus aplikasi yang mengarahkan lu untuk mengakses video dewasa. Bisa dengan memasang filter di browser atau menginstal hal-hal yang tidak perlu. Dan untuk diri sendiri, karena biasanya terjadi pada malam hari, ketika lu bosan, usahakan untuk tidur lebih awal. Yang keempat adalah 10 minutes rule. Teknik ini sederhana. Ketika merasa dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, contohnya seperti yang sedang kita bahas yaitu PMO, berkomitmenlah untuk menunda selama 10 menit. Selama periode ini, fokuslah pada aktivitas lain atau gunakan strategi pengalihan perhatian. Seringkali dorongan tersebut akan berkurang atau hilang setelah 10 menit berlalu. Dengan menunda, lo melatih otot kendali diri dalam otak lo. Yang kelima, minta dukungan dari orang lain. Lo gak bisa sendirian terus, bro. Berkumpullah dengan orang yang bisa membantu lo dalam menyelesaikan kebiasaan ini, seperti teman, sahabat, keluarga, atau buat lo yang udah menikah, ke pasangan lo. Opini gue pribadi, hal tersebut hanya akan terjadi ketika lo sendirian. Ketika lo di lingkungan yang ramai dengan orang-orang yang lo sukai, maka hal itu mustahil terjadi. Yang keenam, ingatlah mimpi lo. Setiap kali lo melakukan itu, ingatlah, apakah ini akan membawa lo menjadi lebih baik? Atau apakah ini akan membuat lo merasa lebih buruk? Ingatlah, lo pernah bercita-cita menjadi apa? Seringkali motivasi tentang impian atau cita-cita akan menghalangi kita dari hal-hal yang tidak perlu. Menurut gua adalah hal yang normal manusia mencari pelarian atas kesulitan yang ia derita. Tapi, manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan memilih atas semua tindakannya. Lu dapat memilih mau mendapatkan dopamin sampah yang akan merenggut hidup lo, pergaulan lo, pekerjaan lo, pendidikan lo, atau mau dopamin yang didapat dengan baik, yang akan memberikan lo kesenangan dan menjadikan lo pribadi yang lebih baik.